Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Oktio Franklin selaku pengampu mata kuliah perkembangan keberagaman peserta didik. Ya, saya di sini akan mempresentasikan paper saya dengan tema makna dan implikasi agama dalam kehidupan anak. Agama sebagai dasar pijakan umat manusia memiliki peran yang sangat besar dalam proses kehidupan manusia. Pendidikan agama sangat besar peranannya dalam membentuk sikap dan pribadi keagamaan individu peserta didik. Pendidikan agama yang dilaksanakan secara formal di sekolah pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk pribadi anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Atas dasar keimanan yang dimiliki itu, anak didik bersikap dan bertingkah laku yang mencerminkan pelaksanaan pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan bagian terpenting yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Sasaran pendidikan agama tertuju pada pembentukan sikap akhlak atau mental anak didik dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam atau sesama makhluk. Tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam ialah untuk membentuk orang-orang yang bermoral, sopan dalam berbicara dan berbuat, mulia dalam tingkah laku, bijaksana, dan jujur serta suci. Yang pertama itu makna agama. Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau. Menurut Zakiah Darajat, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga. Semuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati dan paling maknawi. Untuk poin selanjutnya yaitu fungsi agama. Di sini fungsi agama dalam kehidupan manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, agama sebagai pedoman prinsip benar dan salah. Agama sebagai pedoman prinsip benar dan salah. Ini artinya agama memberikan tuntunan agar manusia mengenal hal-hal yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, jika agama sudah melekat pada diri kita, maka saat kita akan melaksanakan atau melakukan hal-hal dalam kehidupan kita, jadi kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang diperbolehkan atau mana yang tidak diperbolehkan oleh agama. Yang kedua, agama sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Agama sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Di sini maksudnya agama itu merupakan pedoman bagi setiap tindakan manusia dalam mengenal arti kebersamaan. Nah, jadi agama adalah pedoman bagi diri kita atau untuk anak dalam bermasyarakat atau bersosial di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, agama sebagai pedoman perasaan keyakinan. Nah, jadi yang dimaksud agama sebagai pedoman perasaan keyakinan yaitu agar manusia dalam berusaha selalu disertai keyakinan yang bersumber dari agama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama sebagai pedoman keberadaan. Agama sebagai pedoman keberadaan, ini dimaksudkan bahwa keberadaan manusia di dunia menyangkut segala hal yang ada hubungannya dengan diri manusia semata-mata atas kehendaknya. Dalam agama, manusia adalah umat yang memiliki segala keterbatasan. Yang kelima, agama sebagai pedoman estetika. Agama sebagai estetika, ini maksudnya agama sebagai pengungkap estetika atau keindahan yang merupakan bagian kebudayaan sangatlah disukai oleh manusia. Rasa keindahan merupakan bagian jiwa manusia yang tidak dapat dipisahkan. Agama berfungsi membatasi keindahan dengan moral. Keindahan tidak boleh bertentangan dengan moral.
Untuk poin yang kedua, sifat agama pada anak. Sifat agama pada anak tumbuh mengikuti pola ideal konsep and authority. Ide keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritarius. Maksudnya, konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Jalaluddin dan Ramayulis membagi bentuk dan sifat agama pada diri anak menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu unreflektif. Unreflektif ini maksudnya anggapan anak terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa kritik. Nah, jadi semua ajaran agama yang diberikan oleh orang tua ataupun oleh guru kepada anak, ini anak tidak akan mengkritik dari ajaran tersebut, karena di sini anak masih memiliki karakter atau sifat yang meniru dan gampang menerima ajaran-ajaran yang diberikan oleh pendidik ataupun orang tua. Yang kedua, egosentris. Nah, jadi seseorang anak yang kurang mendapat kasih sayang dan selalu mengalami tekanan yang berat, entah itu dari orang tua ataupun dari lingkungannya, akan mengalami gangguan pertumbuhan keagamaannya dan bersifat negatif terhadap ajaran agamanya. Sebaliknya, anak yang mendapat kasih sayang dari orang tuanya biasanya bersifat positif sikapnya terhadap ajaran agama. Nah, jadi dalam hal ini sebaiknya orang tua memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya supaya anak tersebut akan memiliki sifat positif terhadap ajaran agama yang mereka terima. Yang ketiga, anthropomorphis. Nah, yang dimaksud anthropomorphis ini yaitu konsep anak mengenal Tuhan berasal dari pengalamannya dikala ia berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi bisa saja seseorang anak itu menerima pengetahuan tentang Tuhannya itu melalui hubungan dengan orang lain. Jadi tidak sedikit anak-anak yang berimajinasi bahwa Tuhan itu dianggap layaknya seperti manusia. Yang keempat, verbalis dan ritualis. Verbal dan ritualis ini maksudnya kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula dari sebab verbal atau ucapan. Nah, jadi anak-anak itu menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntunan yang diajarkan kepada mereka. Nah, jadi anak-anak itu meniru ucapan yang diberikan oleh orang yang mengajari ataupun guru dan juga bisa oleh orang tua. Jadi anak-anak itu meniru apapun yang diucapkan oleh mereka tentang keagamaan. Untuk poin yang ketiga, implikasi agama dalam kehidupan anak. Agama merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan kepada anak sejak dini ketika masih muda, karena anak pada usia kanak-kanak masih mudah untuk dibentuk dan anak didik masih banyak berada di bawah pengaruh lingkungan rumah tangga. Mengingat arti strategis lembaga keluarga tersebut, maka pendidikan agama yang merupakan pendidikan dasar itu harus dimulai dari rumah tangga oleh orang tua. Inti pendidikan agama sesungguhnya adalah penanaman iman kepada peserta didik ke dalam jiwa anak didik. Dan untuk pelaksanaan hal itu secara maksimal hanya dapat dilaksanakan dalam rumah tangga. Harun Nasution menyebutkan bahwa pendidikan agama dalam arti pendidikan dasar dan konsep Islam adalah pendidikan moral. Pendidikan budi pekerti luhur berdasarkan agama inilah yang harus dimiliki oleh ibu dan bapak di lingkungan rumah tangga. Pembentukan kepribadian anak sangat erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum, para pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap atau perilaku seseorang. Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserap dalam pertumbuhannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umurnya. Di sini implikasi pendidikan agama pada anak dalam keluarga terdapat 3 bagian. Yang pertama, anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan. Anak memiliki pengetahuan dasar agama. Ini maksudnya
Keluarga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi yang berfungsi dalam pembentukan kepribadian sebagai makhluk individu. Nah, jadi jika anak sering melihat atau mengalami atau menyaksikan praktek-praktek agama atau ibadah yang dilakukan oleh orang tua ataupun guru ataupun orang yang ada di sekitar anak tersebut, maka anak akan meniru hal-hal itu. Nah, jadi dengan meniru ini anak-anak bisa mempelajari dan bisa mengetahui bagaimana cara-caranya dan bisa meniru apa yang dilakukan dan gerakan seperti apa yang diajarkan atau dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua, anak memiliki pengetahuan dasar akhlak. Pendidikan agama sangat terkait dengan pendidikan akhlak. Tidak berlebih jika dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Hal tersebut karena agama selalu menjadi parameter, sehingga yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk adalah sesuatu hal yang dianggap buruk oleh agama. Jadi, khususnya dalam pendidikan akhlak, anak harus diberikan pembiasaan-pembiasaan ataupun orang tua mencontohkan akhlak-akhlak yang baik kepada anak itu supaya anak bisa meniru dan mencontoh seperti apa yang diajarkan oleh orang tua ataupun guru dalam pendidikan. Dengan hal itu, maka anak akan memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang baik kepada semua manusia, seperti yang diajarkan oleh agamanya. Yang ketiga, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Anak adalah generasi penerus di masa depannya dan akan menjadi anggota masyarakat secara penuh dan mandiri. Oleh karena itu, seorang anak sejak kecil harus sudah mulai belajar bermasyarakat dan orang tua harus mengajarkan bagaimana cara bermasyarakat yang benar kepada anak kecil atau anak-anak mereka, supaya nantinya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya presentasikan dari paper saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.